Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, dan strategi pembangunan ekonomi. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nasrani Ginting dengan NIM akhir 080. Yang kedua ada Niputu Yuni Sundari dengan NIM akhir 086. Yang ketiga ada Nis Kristina Nanggolan dengan NIM akhir 133. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Angelica Olivia Santoso dengan NIM akhir 151. Baik, adapun submateri dari kelompok kami, yang pertama ada pendekatan statis spesifikasi, yang kedua ada pendekatan dinamis perubahan teknologi, yang ketiga ada kelola tata perusahaan dan restrukturisasi korporasi, yang keempat ada keunggulan komparatif dan kompetitif, yang kelima ada substitusi impor dan promosi ekspor, yang keenam ada sentralisasi dan desentralisasi, statitasi dan privatisasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bahas materi pertama, yaitu mengenai pendekatan statis spesifikasi. Pertumbuhan ekonomi yang paling populer yaitu fungsi produksi. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi utamanya difokuskan kepada faktor-faktor produksi, yakni stok modal dan tenaga kerja. Adapun fungsi produksi yang dimana pada level nasional, fungsi produksi mendeskripsikan hubungan ukuran dari tenaga kerja dengan stok modal suatu negara, yang biasanya terukur dalam produk nasional bruto atau PNB. Pada level perusahaan, fungsi produksi tersebut mengabstraksikan seberapa banyak peningkatan output yang dihasilkan suatu perusahaan bila jumlah tenaga kerja meningkat. Dengan faktor lain, produksi yang lain dianggap tetap. Pada level makro, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 3 variabel, yaitu tabungan, investasi, dan penduduk. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi atau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Ini merupakan bagan pertumbuhan ekonomi kasus dinamis, yang dimana bagan ini juga menjelaskan bahwa indikator efisien kelembagaan bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya biaya transaksi. Pada bagian ini dijelaskan, semakin rendah biaya transaksi dari kegiatan ekonomi, maka hal tersebut menunjukkan kelembagaan yang efisien. Ada 2 jalur yang bisa dilakukan untuk mendesain kelembagaan ekonomi yang muncul biaya transaksi rendah. Untuk yang pertama, membuat regulasi yang menjamin kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pertukaran. Untuk yang kedua, memperkuat sistem penegakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi. Kelembagaan informal yang kuat dan baik seperti menghargai waktu, disiplin, kerja keras, dan jujur diyakini akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dinamis perubahan teknologi. Sebagian besar masivitas produk barang dan jasa sekaligus sebagian indikator pertumbuhan ekonomi justru dipicu oleh inovasi dan perubahan teknologi. Proses pertumbuhan ekonomi dalam pengertian dinamika endogen yakni dengan memasukkan inovasi dan perubahan teknologi sebagai variabel endogen yang berkembang dinamis. Hal itu yang kemudian disebut sebagai teori pertumbuhan baru. Di sini ada 3 upaya untuk meningkatkan teknologi dari waktu ke waktu, yang dimana yang pertama, sebuah negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia. Untuk yang kedua, mengupayakan agar pasar modal berfungsi dengan baik. Di sini, pemerintah dapat membantu dengan cara menciptakan kelembagaan yang memungkinkan pasar modal berfungsi dengan baik. Untuk yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga bisa menekan korporasi untuk cara terus-menerus memperbaiki produk-produknya atau sanggup mengambil resiko. Ini merupakan bagan pertumbuhan ekonomi kasus dinamis, yang dimana di dalam bagan tersebut dijelaskan peran terpenting dari kelembagaan yaitu mendesain aturan yang membuat perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan proses perusahaan kreatif dan pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, di negara berkembang, kesadaran meletakkan aspek penelitian dan pengembangan masih sangat rendah, sehingga pada level perusahaan, komitmen untuk mengerjakan itu hampir tidak terlihat. Hal tersebut juga dapat dilihat dari struktur pembiayaan R&D yang masih bertumpu pada pemerintah. Pada semestinya, sektor swasta harus melakukan hal itu karena kemampuan pemerintah untuk membiayai R&D sangat terbatas.
Kunci bagi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju yaitu dengan meningkatkan anggaran, sehingga potensi penemuan teknologi baru dimungkinkan akan terjadi. Selanjutnya yaitu hierarki dan struktur kepemimpinan korporasi. Ada dua tuntutan utama yang diminta oleh organisasi ekonomi supaya dapat berjalan dengan baik, yaitu pengukuran produktivitas input dan pengukuran penghargaan. Masalah pengukuran tersebut dapat dikerjakan melalui pertukaran produk dalam pasar yang kompetitif. Saat ini terdapat 3 pendekatan yang berbeda dalam menjalankan organisasi ekonomi, yaitu teori hak kepemilikan, teori agensi atau desain mekanisme, dan biaya transaksi. Secara umum, teori organisasi ekonomi dapat dipisahkan dalam 2 kategori besar, yaitu kelembagaan dan klasik atau teknologis. Organisasi diartikan sebagai kesepakatan perencanaan untuk mengumpulkan sumber daya produktif guna mengejar satu atau beberapa tujuan. Organisasi juga didasarkan pada seperangkat aturan, yakni semacam konstitusi yang berasal dari kontrak sukarela ataupun dari struktur yang mempunyai otoritas politik. Pada praktik organisasi ekonomi yang lebih konkret, ada 4 model organisasi yang efektif untuk diterapkan. Untuk yang pertama, model birokrasi mekanik adalah model yang cocok untuk produksi dengan teknologi sederhana dalam pasar yang besar. Untuk yang kedua, model profesional organik adalah tipe yang tepat untuk produksi dengan teknologi yang kompleks dengan pasar yang kecil. Untuk yang ketiga, model kerajinan tradisional, yaitu bentuk organisasi yang tepat untuk produksi dengan teknologi sederhana dan pasar yang kecil. Untuk metode yang keempat, yaitu model perpaduan organik mekanik dengan model yang tepat untuk produksi dengan teknologi yang kompleks dan pasar yang besar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunisundari dengan NIM akhir 086. Izin melanjutkan presentasi mengenai materi tata kelola perusahaan dan restrukturisasi korporasi. Baik, untuk materi yang pertama mengenai tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Adanya tata kelola perusahaan ini berguna untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan peraturan undang-undang, sesuai dengan harapan pemangku kepentingan atau stakeholders, dan mematuhi norma dan etika bisnis yang berlaku. Lalu tujuan dan manfaat dari tata kelola perusahaan ini yang pertama, menciptakan tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran. Lalu yang kedua, membantu pemberdayaan fungsi dan kemandirian tiap organ perusahaan, yakni dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Lalu yang ketiga, menciptakan timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Lalu yang terakhir, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Lalu selanjutnya ada prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Prinsip tata kelola perusahaan yang pertama yaitu transparansi. Maksudnya, perusahaan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses atau mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi tersebut bukan hanya berasal dari poin yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, melainkan juga hal penting lainnya guna mengambil keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu prinsip yang kedua, akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban kinerja perusahaan dengan transparan. Prinsip ini mengajarkan agar perusahaan bisa dikelola secara terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan saham dan pemangku kepentingan lain. Lalu yang ketiga, yaitu responsibilitas. Responsibilitas dalam tata kelola perusahaan maksudnya adalah perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan bisa memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu yang keempat, independensi. Dalam prinsip ini, perusahaan dikelola secara independen dan tidak
berafiliasi dengan pihak lain. Dengan begini, setiap perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Lalu prinsip yang kelima, keadilan. Maksudnya yaitu adanya jaminan perlindungan hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini juga termasuk hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai restrukturisasi korporasi. Restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin sehat. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio seperti tingkat efisiensi atau efisiensi rasio, tingkat likuiditas atau liquidity ratio, tingkat perputaran aset atau aset turnover, leverage ratio, dan market ratio. Saat ini persaingan usaha sangatlah ketat. Bahkan harus setiap hari pula sebuah perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Dari evaluasi tersebut, tentu akan ada yang namanya perbaikan agar sebuah perusahaan ini dapat tumbuh dan bersaing. Perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus tentu akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan baik, juga mampu untuk unggul dalam persaingan atau setidaknya masih bisa tetap untuk bertahan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Nah, merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan tersebut semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategi, bisnis unit maupun anak perusahaan. Lalu yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Nah, merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan dapat dilihat tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan antara lain tingkat efisiensi atau efisiensi rasio, tingkat efektivitas atau effectiveness rasio, profitabilitas atau profitability ratio, tingkat likuiditas atau liquidity ratio, tingkat perputaran aset atau asset turnover, leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko, tingkat pengembalian atau risk return profile. Lalu yang ketiga, ada restrukturisasi manajemen atau organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Pertama ada merger. Merger ini adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, yang dimana perusahaan yang bermerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang saham menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Tujuan dari merger ini adalah untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih besar, serta menghindari persaingan antar perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan pengambilan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi juga bisa pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi ini sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk yang diserap oleh pasar. Contohnya seperti Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada takeover dan tenders offers.
Yang pertama kita bahas dulu mengenai takeover. Takeover ini merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan dari pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Jadi dengan adanya sistem takeover ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang dimana akan terbantu sistem keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua mengenai tender offers. Tender offers ini merupakan peristiwa penawaran untuk membeli sebagian atau seluruh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Tender offers ini terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm atau yang disebut juga tender offers karena merupakan hostile takeover. Target firm ini akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Nah, banyaknya tender offers yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm. Lalu yang keempat mengenai divestitur. Divestitur atau divestasi ini merupakan pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut juga penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi dalam beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi yang dimana saja yang ingin mereka jual pada situs resmi mereka sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain yang sekiranya tertarik atau membeli divisi tersebut. Sebagai contohnya, Alcoa telah memberikan sebuah online showroom yang memberikan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan usaha pertemuan. Lalu selanjutnya mengenai leverage buyout. Ini merupakan pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar bersumber dari hutang. Manajemen bekerja secara under pressure untuk tidak hanya membayar utang tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jika nantinya manajer berubah menjadi pemilik, maka akan ada motivasi yang kuat untuk bekerja sama karena keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dinikmati sendiri. Lalu selanjutnya ada likuidasi. Likuidasi ini merupakan proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan. Baik, untuk selanjutnya mengenai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Yang pertama mengenai keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, perusahaan, ataupun negara guna menghasilkan barang ataupun jasa dengan menggunakan sejumlah dana yang lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan oleh kompetitor. Keunggulan komparatif ini bisa memberikan kemampuan untuk menjual barang ataupun jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Tak hanya itu saja, keunggulan komparatif juga bisa membantu para pemilik usaha dalam menyadari margin penjualan yang cukup kuat. Nah, ada beberapa asumsi dalam teori keunggulan komparatif. Yang pertama itu, perdagangan hanya bisa dilakukan oleh dua negara saja. Lalu yang kedua, objek, barang, ataupun komoditi yang diperdagangkan hanyalah dua jenis saja. Lalu yang ketiga, setiap negara hanya mempunyai 2 unit faktor produksi saja. Lalu yang keempat, sifat skala produksinya adalah content return to scale, yang dimana harga barang komoditas relatif sama pada berbagai kondisi produksi. Lalu yang terakhir, diberlakukannya teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa harga barang sama dengan atau bisa dikalkulasikan dari jumlah jam kerja para pekerja yang digunakan dalam proses produksi barang. Baik, teman-teman bisa melihat contoh dari tabel keunggulan komparatif pada slide.
Nah, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa negara Korea Selatan ini unggul terhadap kedua jenis produk, baik elektronik maupun beras. Akan tetapi, keunggulan tertingginya itu pada produksi elektronik. Sebaliknya, negara Vietnam ini lemah terhadap kedua jenis produk, tetapi baik beras maupun elektronik. Akan tetapi, kelemahan terkecilnya itu pada produksi beras. Nah, jadi sebaliknya, negara Korea Selatan itu berspesialisasi pada produk elektronik dan negara Vietnam berspesialisasi pada produk beras. Jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan, maka keduanya ini akan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan yang diperoleh itu dapat dihitung. Yang pertama, kita hitung dulu keuntungan dari negara Vietnam itu sendiri. Di Vietnam ini 1 kilo beras sama dengan 1 unit elektronik. Sedangkan di Korea Selatan 1 kilo beras itu sama dengan 1,6 unit elektronik. Jika negara Vietnam menukarkan berasnya dengan elektronik di Korea Selatan, maka Vietnam akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,6. Lalu keuntungan yang kedua dari negara Korea Selatan, di Korea Selatan itu 1 unit elektronik sama dengan 0,625 kilo beras. Sedangkan di Vietnam 1 unit elektronik sama dengan 1 kilogram beras. Jika negara Korea Selatan menukarkan elektronik dengan beras di Vietnam, maka Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,375. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina Nenggolan dengan 3 digit NIM terakhir 133. Baik, di sini saya izin melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif ini tidak permanen, itu bisa berubah karena perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan ketika sebuah bisnis tidak dapat beradaptasi dan mengubah strateginya, para pesaing dapat merebutnya. Nah, keunggulan kompetitif ini tergantung pada kecepatan pesaing untuk melampaui perusahaan. Terdapat manfaat keunggulan kompetitif ini, yaitu ada beberapa hal yang menjadi manfaat keunggulan kompetitif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu membuat suatu perusahaan dapat merebut dan mempertahankan posisinya sebagai market leader. Yang kedua, dapat mendukung kesuksesan suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama karena sifatnya keunggulan kompetitif tidak mudah ditiru. Yang ketiga, merupakan salah satu cara mengelola bisnis UKM agar sukses. Yang keempat, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik. Yang kelima, dapat menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, terdapat 2 teori dasar dari keunggulan kompetitif, di mana yang pertama yaitu teori biaya rendah. Teori ini didasarkan dengan adanya penetapan dari harga atau proses produksi yang menyebabkan biaya lebih rendah daripada proses produksi pesaing lainnya. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses dalam memproduksi lebih rendah bukan berarti akan mengurangi keuntungan atau profit perusahaan, melainkan untuk meningkatkan citra baik perusahaan dalam etika berbisnis. Adapun contoh yang menerapkan teori ini seperti maskapai penerbangan Air Asia, Lion Air Group, seperti Lion Air, Bagi Air, dan Wing Air yang mampu memberikan harga paling murah dan paket diskon termurah daripada maskapai penerbangan lainnya. Yang kedua yaitu teori diferensiasi produk. Teori ini mendasari adanya pengembangan atas fungsi atau manfaat yang unik dari produk yang selama ini diproduksi dan sangat berbeda dengan produk dari pesaing. Dalam penetapan harga, biasanya teori keunggulan kompetitif ini lebih tinggi daripada pesaingnya dikarenakan dapat memberikan kualitas, inovasi, dan layanan lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, adapun contoh yang menerapkan teori keunggulan kompetitif diferensiasi produk ini seperti Google yang mempunyai mesin pencari yang lebih berkualitas bila dibandingkan dengan kompetitor atau mesin pencari lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai substitusi impor dan promosi ekspor. Substitusi impor atau import
substitution adalah sebuah strategi untuk industrialisasi negara-negara kurang berkembang dengan berkonsentrasi pada penggantian impor dengan barang pengganti yang diproduksi di dalam negeri. Strategi ini mendorong manufaktur dalam negeri untuk mengurangi impor manufaktur, menghemat devisa, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan. Nah, tujuan utama dari kebijakan substitusi impor ini adalah untuk melindungi, memperkuat, dan membantu industri domestik agar mampu tumbuh melalui kebijakan tarif, kuota, subsidi pemerintah, dan berbagai instrumen lainnya. Perlindungan terhadap industri domestik dapat dikatakan sebagai cara agar negara-negara maju tidak mendominasi ataupun mengurangi negara yang masih berkembang dalam tahap awal. Negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dapat mencoba untuk memproduksi barang manufaktur sederhana untuk dikonsumsi. Dan dalam tahap kedua itu, kebijakan substitusi impor melindungi perusahaan domestik yang memproduksi berbagai barang modal untuk pada teknologi. Nah, selanjutnya pasti muncul pertanyaan ini, yaitu mengapa substitusi impor itu penting? Jawabannya karena substitusi impor penting dilakukan oleh negara berkembang karena memiliki keuntungan-keuntungan. Nah, adapun keuntungan yang didapat oleh negara yang melakukan substitusi impor, yaitu yang pertama dapat menghemat penggunaan devisa impor, yang kedua dapat menciptakan lapangan kerja, yang ketiga dapat melakukan transfer teknologi, yang keempat dapat menjamin stabilitas harga atau menstabilkan harga jual, yang kelima dapat menjamin ketersediaan barang-barang hasil substitusi impor di pasar, yang keenam dapat melakukan perluasan pasar, yang ketujuh dapat membuka pasar-pasar kecil, yang kedelapan dunia perbankan semakin berkembang, dan yang kesembilan pengangkutan berkembang. Nah, selanjutnya strategi substitusi impor. Agar industri substitusi impor bisa bertahan lama, maka strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil produksi tersebut haruslah sama dengan produk impor sehingga dapat bersaing dalam harga dan mutu. Yang kedua, yaitu industri substitusi impor harus mencari pasar di luar negeri apabila pasar di dalam negeri sudah penuh. Selanjutnya yaitu kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor ini. Antara lain yang pertama itu dapat mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk. Yang kedua, dapat memperkuat sektor industri. Pengembangan sektor industri diperlukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan industri ini yaitu adalah dengan substitusi impor, di mana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi. Yang ketiga, dapat memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan diserap oleh sektor industri tanpa mengurangi output sektor pertanian. Yang keempat, dapat menghemat devisa. Penghematan devisa berarti memperbaiki neraca pembayaran. Perbaikan neraca pembayaran umumnya dilihat dari surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan karena impor makin mengecil. Perbaikan neraca pembayaran ini akan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik sekaligus memperbaiki posisi di perekonomian dunia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keterbatasan SI. Yang pertama, keuntungan perusahaan asing. Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor industri substitusi impor akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, pasar domestik cepat jenuh. Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB menyebabkan permintaan domestik akan produk-produk industri amat kecil. Artinya, skala pasar domestik relatif kecil sehingga cepat jenuh. Kemudian yang ketiga, memunculkan atau memperkuat
Gejala monopoli atau oligopoli. Kecilnya skala pasar domestik menyebabkan para investor meminta jaminan kepastian pasar agar skala jual produksi mereka mencapai tingkat efisiensi ekonomis, bahkan dapat memberikan keuntungan supernormal. Kemudian yang keempat, ada ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Tidak tersedianya industri pendukung misalnya yang dapat menyediakan mesin-mesin dan bahan-bahan baku, akibatnya kebijakan SI justru menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor. Berikutnya yaitu promosi ekspor dan strategi promosi ekspor. Promosi ekspor adalah kegiatan pemerintah untuk membantu penjualan ekspor dengan memberikan insentif ekspor di dalam negeri dan berbagai bentuk bantuan praktis bagi eksportir di luar negeri. Kemudian strategi promosi ekspor. Yang pertama, ada pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun di pasar input. Kemudian yang kedua, ada tingkat proteksi dari impor harus rendah. Kemudian yang ketiga, nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. Dan yang terakhir, harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Kemudian kebijakan promosi ekspor. Ada 4 faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan PE mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan SI, yaitu yang pertama, ada kaitan sektor pertanian dengan sektor industri. Yang kedua, skala ekonomi yang dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia. Dan yang terakhir, dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Kemudian materi yang keenam yaitu sentralisasi dan desentralisasi, statitasi dan privatisasi. Selanjutnya, desentralisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses penyerahan kekuasaan ke suatu wilayah atau pemerintah lokal yang dengan cenderung menggeser struktur akuntabilitas dari level nasional ke subnasional. Cenderung diasosiasikan untuk memperkuat efisiensi dan tanggung jawab pemerintah, pengembangan dan inovasi teknologi, memperbaiki akuntabilitas publik, dan mengendalikan korupsi. Dalam literatur ekonomi, percepatan dan intensitas desentralisasi bisa dikerjakan dengan pemahaman 2 model. Yang pertama, mengubah secara drastis watak desentralisasi pengelolaan negara dan mengimplementasikannya dalam tempo singkat. Kemudian yang kedua, pemerintah menjalankan program terpadu dalam rentang waktu tertentu dengan cakupan yang terukur dan terjadwal. Menurut Springer, tahun 2011 menyatakan bahwa privatisasi merupakan agenda paling penting dan kontroversial dari transisi negara-negara sosialis menuju ekonomi pasar. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran World Bank dan IMF sebagai lembaga yang memberikan suntikan uang bagi negara berkembang untuk merangsang kegiatan ekonomi yang semula dikelola oleh negara dialihkan menjadi swasta. Terdapat 5 tujuan dari adanya proses privatisasi di suatu negara. Di antaranya yang pertama, privatisasi sebagai instrumen peningkatan pendapatan negara atau pemerintah. Kemudian yang kedua, menyebar bagian kepemilikan aset di sebuah negara. Yang ketiga, privatisasi diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengurangi masalah yang timbul dalam pembayaran di sektor publik. Dan yang terakhir, mengatasi kinerja yang buruk pada perusahaan nasional. Sekian presentasi dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.